Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati ayah selaku guru di kajian ini, yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha yang alhamdulillah hari ini kembali penuh. Mudah-mudahan sampai hatam kita tetap istiqomah dan kita lanjut ke kitab yang tingkatannya agak lebih tinggi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di acara di kajian kali ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita akan diakui sebagai umat beliau hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan berikutnya, bab terakhir yaitu surutu jami'i takdim. Sekarang kita akan membahas tentang surutu jami'i takhir ithnani. Ada di halaman 17. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi ashabihi dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Khususan ila mu'allif fi hadhihi al-kutub usulihim wa ufurihim wa man tasbiha ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan ya, mungkin saya hitung semalam sama Bunda itu tinggal 2 kali lagi, karena yang dulu yang di belakang dari zakat sampai puasa kan udah itu. Sempat dibahas di Nah, ini nggak perlu dibaca lagi. Nanti tinggal kalau misalnya ada pertanyaan seputar puasa zakat, ya kita ini. Jadi mungkin minggu depan kita khataman. Ya, ngaji terus bikin selamatan ya Bun. Biar berasa gitu. Ada chefnya Mbak Sri. Ya, ntar goceng-goceng apa seban-seban lah. Kalau satu tumpeng kan kebagian semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun surutu jam'i ta'khiri. Jamak takhir berarti ke waktu yang kedua ya. Jadi kalau maghrib ke isya, kalau zuhur ke asar. Nah, ada 2 niatut ta'khiri. Yang pertama adalah niat jamak takhir. Maksudnya gini, misalnya kita di sholat maghrib tanggung atau di sholat zuhur tanggung, mau sholat asar, berarti pas waktu zuhur kita sudah niat bahwa nanti akan sholat jamak takhir gitu. Harus begitu, kalau enggak nanti kena tuntutan. Maksudnya di auditnya itu di sono ntar, kalaupun misalnya nggak sempet sholat terus ya naudzubillah ini ya, maksudnya kalau ini nggak sempat sholat itu kita nggak kena audit, karena kita memang niatnya mau sholat jamak takhir. Kalau nggak niat nanti diaudit, maksudnya kena tuntutan kenapa zuhur nggak sholat, kenapa maghrib nggak sholat. Tapi kalau udah niat walaupun nggak sampai sholat, nah sudah lepas dari audit, nggak dituntut nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, wakot bagia min waktil ula ma yasauha. Dan waktu yang tersisa buat niat tadi, waktu awalnya itu harus masih cukup untuk sholat. Misalnya maghrib mau ke isya, maghrib kira-kira berapa menit? 5 menit dan misalnya, yang sedang-sedang 5 menit misalnya. Jangan sampai tinggal 2 menit baru niat. Nah gitu, misalnya sholat asar jam 3 teng ya, kita sholat zuhur misalnya 5 menit lah, 5 menit.
Jangan sampai jam 3 kurang 4 menit baru niat. Nah, telat, niat kita telat. Harus nyisain waktu yang pertama itu cukup untuk sholat. Seandainya kita sholat cukup. Itu yang kedua. Wadawamul udri ila tamami tsaniyati, dan ketika sholat nanti harus sudah udurnya, alasan ngambil dispensasinya harus masih ada. Misalnya kalau kita ngambil itu karena bepergian, pasti kan bepergian nih, berarti jangan sampai jamak takhirnya kita misalnya dari Bandung atau dari Semarang, jauhan lah, kita ke Semarang mau balik kan, jangan sampai jamak yang ditakhirin nanti masuk Jakarta. Jadi kalau mau ngakal-ngakalan berhenti di Bekasi atau berhenti di mana, di luar Jakarta sholat. Ya. Jadi jangan sampai ke sini baru jamak takhir, lewat. Ya, jadi harus tetap masih dalam perjalanan. Udah jelas itu ya. Jadi yang pertama tadi niat niat bahwa nanti mau jamak takhir. Kedua, waktunya harus masih cukup untuk satu sholatan. Kalau duhur berarti cukup untuk duhur, kalau maghrib berarti cukup untuk maghrib. Jangan sampai telat baru niat, nggak boleh. Terus kemudian harus masih dalam perjalanan, itu gampang bahasanya. Kemudian yang berikutnya faslun surutul qasri sab'atun. Nah, sekarang qasar. Nah, kalau jamak apa tadi? Jamak itu hanya mengumpulkan, sholatnya tetap utuh. Yang 4 itu tetap utuh. Nah, ini yang jamak. Nah, yang ini qasar, ini yang qasar nih. Yang pertama ayakuna safaruhu marhalataini. Yang pertama adalah bepergiannya harus jauh. Ya kira-kira 80 kiloan lebih. 80 kilo lebih itu ya yang pakai Google Maps sekarang gampang. Tapi itu pendapat yang pertama, dihitung jaraknya. Tapi ada nanti pendapat kedua, bukan dihitung jaraknya, tapi dihitung repotnya. Macet misalnya, macet nggak ketulungan. Nah udah, itu jadi alasan qasar. Alasan untuk mengambil dispensasi qasar. Tapi untuk kita yang pertama dulu dipegang teguh, jaraknya yang kita hitung ya. Jadi jangan baru Bekasi, itu kan udah pergi, ya jangan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Bepergiannya juga bukan bepergian untuk yang aneh-aneh. Misalnya, ya pergi nengok orang tua, ziarah, nuntut ilmu, atau berkunjung ke teman, itu kan boleh itu. Jangan sampai begini, muka kita di Semarang nggak dikenalin nih, kita ke Semarang nanti nyari ATM kita bobol misalnya. Nah itu bepergian nggak boleh, itu nggak boleh ngambil dispensasi itu. Ada ya. Lah kan misalnya ini, jadi kalau bepergian karena alasan itu boleh. Atau misalnya punya ini misalnya mau ngelabrak orang, nah ya jangan, itu nggak boleh ngambil dispensasi nanti ya. Jadi bepergiannya tidak bermasalah, emang bepergian dalam keadaan baik-baik lah, bepergian baik-baik. Atau sekedar misalnya rekreasi, ya itu boleh, rekreasinya kan boleh. Jadi yang penting bepergiannya tidak masalah itu tadi, misalnya merancang mau ngerampok bank di sono, walaupun jauh nggak boleh. Mau jambret. Iya, mau jambret misalnya. Oh di sini malu ketahuan tangganya kan, jambretnya di sono jauhan, nah nggak boleh. Itu kalau masih sholat, ya jarang-jarang jambret sampai nyurusin sholat ya jarang. Kalau sholatnya rajin nggak mikirin jambret. Misalnya. Nah itu yang wal ilmu bijawazil qasri, dan tahu bahwa qasar itu boleh, nggak ikut-ikutan. Nah ini kita udah belajar berarti udah boleh nanti ya, tahu bahwa qasar itu memang boleh, memang pas berasa
ini pertama berasa nggak enak. Nggak enak itu nggak nyaman. Masa yang 4 rakaat, aduh kok kayak sholat subuh. Itu memang berasa. Nanti kalau udah ini ya enggak. Dua. Jadi zuhur asar, zuhur 2, asar 2. Salam terus berdiri qomat, sholat berikutnya. Udah ya. Wa niyatul qasri indal ikhrami. Niat kosornya pas takbiratul ihram. Allahu akbar itu. Jadi misalnya apa nih zuhur misalnya. Sholli fardhu dzuri rakaataini maksuratan. Nah, kalau susah bahasa Arab ya niatkan dalam hati itu bahasa Indonesia. Nanti kalau pengen bahasa Arab ditulisin lah. Sholli fardhu dzuri rakaataini maksuratan. Maksuratan itu diringkes. Pas takbiratul ihram. Jangan udah rakaat kedua nanti baru kayaknya kosor aja. Nah, nggak boleh. Kalau niat dari awal arba rakaatin tiba-tiba pas 2, kayaknya 2 aja, nggak boleh di tengah jalan. Nggak ada gitu, guys. Kayaknya misalnya kan bisa aja misalnya Allahu Akbar Allahu Akbar arba rakaatin kan. Begitu rakaat kedua dibelin bisnya nungguin penumpang misalnya. Wah, 2 rakaat ini nggak boleh di tengah jalan niat. Belok niat di tengah jalan nggak boleh. Ya, jadi niat rakaat ini ngeringkesnya harus dari takbiratul ihram. Udah. Wa antakuna sholatu rubaiyatan. Sholatnya harus yang 4. Kalau subuh di kosor kesedai rakaat. Ya, jadi yang boleh hanya yang 4 rakaat. Berarti apa itu? Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, sama isya 2 rakaat. Berarti kalau maghrib sama isya berarti 5. Maghribnya tetap 3, isyanya 2. Nah, kalau zuhur sama asar berarti 2. Ini apa? Ya nanti pas pergi kemana ya? Ya, iya dilaksanakan, diamalin lah ilmunya biar nggak ganjel gitu. Nggak ganjel. Kalau nggak biasa emang pasti nggak nyaman rasanya, nggak nyaman. Ya. Takut salah. Tapi kan ini kita kan udah belajar nih. Ini mahasiswi nggak boleh katanya. Oh ya, masa katanya. Udah ya. Rubaiyatan. Wa musafari ila tamamiha. Juga yang berikutnya tetap masih dalam perjalanan. Gampang bahasanya itu ya. Nggak boleh udah nyampe rumah, mungkin jauh capek nyampe rumah loh, cuma kosor aja. Ya nggak boleh udah di rumah. Itu nggak boleh. Tetap harus masih dalam perjalanan. Jadi sampai akhir. Kemudian wa ala yaqtadiya bimutimin fi juz'in min sholatihi. Tidak boleh makmum terhadap orang lokal yang sholatnya utuh. Jadi ke Semarang di terminal atau di stasiun misalnya, ya pikir sama-sama musafir. Ternyata begitu rakaat kedua, rakaat ketiga lah dia berdiri. Nah sudah kalau begitu. Kalau udah kadung kita nggak boleh tadi, nggak boleh terus ini nggak boleh. Jadi harus ngikutin imamnya, 4 rakaat. Makanya nanti kalau misalnya mau sholat di ini harus lihat-lihat, ditanya aja, Bu, musafir bukan Bu? Nah, bisa. Jangan sampai orang lokal kita udah kadung sholat di belakangnya loh. 4 rakaat. Rest area ya bisa. Rest area atau ini ya nggak apa-apa nanya begitu. Kalau memang pengen. Itu ada rest area kalau masing-masing. Iya, ya takutnya itu masih udah kadung makmum ternyata wah dia orang situ sendiri ya. Itu udah ya. Jadi tidak boleh bagian sholatnya ngikut terhadap orang yang sholatnya penuh. Juz'in min sholatihi. Udah, berikutnya faslun surutul jum'ati. Nah, udah lain ini ya. Udah tadi udah ya. Udah. Ini bab berikutnya. Nanti tinggal kalau nggak jelas ditanyain. Faslun surutul jum'ati sitatun. Salat Jumat ada 6.
Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri, harus masih waktu duhur. Jadi misalnya sampai jam setengah 3, misalnya hujan gede misalnya kan banjir atau angin beliung misalnya, mau Jumatan ini ya jam 2 baru reda, udah jam 2. Kalau lewat jam 3 nggak boleh sholat Jumat, apa jadinya? Sholat zuhur. Misalnya angin ini orang nggak bisa, ini kan bisa mungkin. Kalau di apa itu, kalau udah pada apa badai pasir kan orang nggak bisa kemana-mana misalnya. Nah, sampai waktu duhurnya habis, udah Jumatannya lewat. Jadi sholatnya jadi sholat duhur. Kulwa fi waktu duhri. Wa antukoma fi khitatil baladi, di kota. Ya kayak kita di gini nih, kayak kita di ini di perkampungan. Kemudian wa antusolya jamaatan, sholat Jumat nggak boleh sendiri-sendiri, jadi harus jamaah, harus ke masjid. Jadi kalau nanti punya siapa saudara apa ininya, jamaah sana, enggak saya jamaah di rumah, sholat Jumat di rumah aja, aneh-aneh itu, nggak boleh sholat Jumat sendirian ya. Wa antusolya jamaatan. Kemudian wa ayyakunu arbainan ikhroron zukuron balighina mustautinina. Yang berikutnya adalah orangnya ada 40, tidak ada yang budak, jadi orang merdeka semua, laki-laki semua, dewasa semua, orang situ sendiri semua, penduduk asli semua. Kita hitung harus jamaah tadi, terus jumlahnya 40. Ini ngikutin ini dulu ya, jadi jangan kita nggak usah ngikutin yang lain dulu, ini kita pegang dulu. 40 orang merdeka semua, sekarang udah nggak ada budak, nggak ada ya, udah nggak usah dihitung itu. Orang Indonesia nggak ada budak, udah merdeka semua, laki-laki semua, balik semua, orang penduduk asli semua 40-40-nya. Kemudian wa alla tasbiqoha wala tuqorinaha Jum'atun fitil kalbalati. Ini yang jadi masalah ini kita ini, tidak didahului oleh orang Jumatan lain di kampung itu. Nah, ini contohnya kayak di negara kita sebelah sana tuh. Nah, itu pas pertama kesini saya bingung itu. Ini bagaimana ini ya? Karena yang umum kita pakai itu satu kampung kalau tidak keadaan darurat nggak boleh ada 2 Jumatan. Nah itu tadi, kalau udah keduluan Jumatan orang lain kita nggak bisa Jumatan. Nah, yang negara jangan nyebutin merek ya, jangan nyebutin merek, nanti dituntut. Itu yang dimaksud ayah itu. Walaupun ya nanti memang ada pendapat itu, tapi udah pendapat ke-3 atau ke-4 gitu boleh. Jadi pendapat yang umum itu nggak boleh begitu itu. Kan saya pernah bingung begini, yang bikin kita bingung gini, makmum masjid yang depan itu lurus sama imaman belakang, ngerti gak maksudnya? Nah, delalah takbirnya duluan masjid yang belakang. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum itu amin, ngaminin masjid sebelah. Ntar giliran masjidnya sendiri yang dia sholat waladdallin amin lagi. Waduh, itu sempat modal. Wah, bagaimana ini ya? Akhirnya ketemu itu, maksudnya yang pendapat yang itu boleh itu. Ya yang umum yang nggak boleh sebenarnya. Saya sampai tanya-tanya itu ceritanya bagaimana itu. Dulu udah dijanji-janji yang baru jangan Jumatan. Tapi karena beberapa hal akhirnya Jumatan juga dia. Itu sama-sama. Mending kalau misalnya Muhammadiyah sama NU, nah masih mending-mendingan, masih ada mending-mendingan. Lain. Iya. Agak mendingan lah, agak mending. Alasannya itu loh agak mendingan. Beda. Tapi nanti ini nanti ketahuan mereknya ini. Iya. Jadi gitu ya. Jadi
nanti jangan sampai misalnya ada 2 masjid udah duluan, kita nggak bisa Jumatan kita. Pendapat yang umum itu. Makanya udah mending cari masjid yang lainnya, jadi rasanya nggak gerundel gitu. Nggak gerundel karena ya itu tadi ya. Udah. Terus wa ayyataqaddamaha khutbatani. Jadi sebelum sholat Jumat khutbah dulu. Udah umum itu ya, khutbah 2. Sedikit lagi. Faslun arkanul Jum'ati. Nah ini kita dibaca aja ya, karena ibu-ibu kan nggak mungkin mau jadi khotib. Nggak mungkin jadi khotib. Ya khutbataini. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Jadi orang khutbah itu yang wajib dipenuhi ada 5. Yang pertama hamdulillahi, harus alhamdulillah baca itu. Fihima, baik itu khutbah pertama maupun khutbah kedua. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, harus baca salawat juga. Jadi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah, harus ada itu dua-duanya, khutbah awal maupun khutbah sani. Ini sekedar jadi pengetahuan aja ya. Fihima wal wasiatu bitaqwa fihima, harus wasiat takwa. Jadi usikum wa nafsi bitaqwallah, harus nyebutin itu, aku berwasiat pada diriku dan kalian semua untuk takwa, harus disebutin. Yang berdiri di mimbar. Oh iya, yang khotibnya itu harus ngucapin itu. Ya kali nanti mau genep gak itu rukunnya, kurang kerjaan juga itu. Enggak ya, nggak usah. Apalagi khutbah yang buku itu pasti dilengkapi udah. Itu ya, ini sekedar pengetahuan. Fima wa qiraatu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma, harus ada Al-Qur'annya di salah satu khutbah. Kemudian wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirati, kemudian harus berdoa untuk muslimin muslimat. Jadi harus baca itu Allahumma firana, apa yang terakhir itu, yang terakhir sebelum habis itu harus berdoa untuk mukminin dan mukminat, harus berdoa untuk umum itu. Allah ya minhum wal amwat, yang itu di belakangan harus itu. Kalau nggak ada itu khutbahnya tidak sah. Mungkin sampai di situ dulu, barangkali ada yang tadi yang di depan masih kurang jelas bisa ditanyakan, silahkan. Yang pertama silahkan. Ya. Biar orang di luar dengar apa. Takhir ya. Pertama apa Pak? Belum ke ini. Niat. Yang pertama. Niat ya. Ya, niat bahwa nanti mau jamak takhir. Sholatnya antar aja gitu. Ya, ya, jadi yang pertama tadi apa? Harus niat bahwa nanti sholatnya di waktu yang kedua. Iya, jadi kalau mau ya waktu sholat duhurnya masih ada, atau kalau maghrib ya waktu maghribnya masih ada, pas niat itu. Jangan sampai udah kelewat, misalnya jam 7:30 tadi anteng-anteng baik, begitu udah 7:30 baru ya nanti kena semprit kita. Jadi undang-undangnya itu apa istilahnya, kalau orang itu syarat dan ketentuan berlaku kayak gitulah kira-kira. Jadi kalau main ngambil dispensasi aja syarat rukunnya nggak dipenuhi ya nanti bermasalah. Oke, yang lainnya silakan. Apa saking seriusnya jadi? Jarang dipraktekin, jadi kadang-kadang kita takutnya salah apa bingung ininya ya. Memang harus dicoba itu. Kalau enggak nanti nggak bisa. Udah ngaji bolak-balik nih. Enggak, ya harus praktek. Kalau enggak ketemu pokoknya. Kalau Bunda niatnya itu ya, kalau misalnya pas niat jamaah apa, nggak usah niat jamaah takdim atau jamaah takhir itu kan Ayah tadi niatnya begitu. Kalau misalnya niatnya begini, usolli fardhu dhuhri jamaah takhirin ma'al asri qasron lillahi ta'ala. Lah ya sama kan beda bahasa aja, yang penting itu ada
ngeringkesnya itu diucapin. Jangan sampai nanti sholli fardhu arba'a rakaatin, ngomong arba'a kan 4. Tiba-tiba dia cuma 2. Itu kita dianggap main-main. Nggak boleh. Jadi omongan yang diucapin sama yang mau dilakukan harus matching. Kalau enggak nanti kita dianggap main-main. Talaub. Makanya diucapin qasar pas takbiratul ihram itu biar sesuai yang diucapkan dalam hati, itu sesuai yang mau dilakukan. Misalkan Jangan ya silakan. kosong. Nih. Oh yang ini ngomong. Udah Om, nggak usah. Loh kan begitu. Gini, udah. Misalkan kan gini, mau niat kita nih pergi nih Om nih. Ya. Niat jamaah. Kalau misalkan dikerjainnya di zuhur, berarti jamaah sama kosong. Jam tawakib. Nah, Kosong itu ngeringkas. gini, mungkin kelewat tadi Bun. Iya. Kelewat. Jadi maksudnya yang kosor itu jamak takdim ya boleh kosor, jamak takhir boleh kosor juga. Itu. Jadi misalnya itu mau jamak takdim nih, tidur. Itu nggak perlu niat karena isarnya ini. Kita emang udah niat perjalanan jauh, terus sholat dulu Johor langsung iya, kosong, kayak gitu. sholat asar boleh di rumah. Loh ya iya, tapi bukan di rumah loh ya. Di perjalanan. Kan harus di perjalanan tadi. Misalnya kita mau pulang nih, Ah, kayak saya lah suka kemana lah ke sono. ya ke Semarang apa ke Bebas. ya Brebes lah misalnya ya kan. Nah dari situ waktunya nih kayaknya mau di perjalanan nggak sempat bakal sholat asar gitu. Ah, Jadi dia tidur. Jadi harus berhitung. enggak sebelum harus berangkat. udah di perjalanan. Harus di perjalanan. Iya, soalnya sholat dulunya juga dia terus area Namanya dan perjalanan niat harus aja 80. Ya udah. Jadi gini Mama Ica, jarak kan ya. syarat pertamanya kan jaraknya harus 80 kilo. Nah kalau misalnya Mama Ida di perjalanan diperkirakan nggak bisa di waktu yang kedua, berarti di waktu yang pertama, tapi syaratnya udah di perjalanan. memenuhi, udah termasuk syarat yang 80 kilo tadi. Kan kita kan bisa memperkirakan nih kalau misalnya kita sholat di asar bakal habis semuanya misalnya karena macet atau segala macam. Nah begitu udah 80 kilo kita bisa ngambil di duhur langsung, berarti jamaah takdim. Kalau misalnya di duhurnya nggak bisa, kayaknya kita sempatnya di asar, berarti kita di waktu duhur tadi udah niat untuk sholat jamaah takdim. Tapi yang tadi ayah bilang niatnya harus masih di waktu yang awal. Iya. Nah, terus gini Bun. Jadi yang pas ngambil itu nggak perlu nunggu pas 80. Nggak perlu sampai 80. Kalau misalkan Yang pasti tujuan pertama kan jelas kita mau kemana kan? Nggak mungkin orang mau kemana. Enggak, itu kan enggak, tujuan awalnya itu yang penting. Misalnya mau ke Jogja. Nah, pas keluar yang penting jangan masih di kampungnya. udah keluar kota. Udah keluar kota. Jangan baru Pondok Gede kita berhenti dulu. Wah ya Pondok Gede itu ya. Maksudnya masih Jakarta Timur misalnya. Jangan sampai masih di kampungnya sendiri. Bekasi lah, Oh ya jangan. Maksudnya masih dalam perjalanan. Atau yang kebalikannya misalnya pas balik sini nih. Pas balik sini. Kalau nunggu sampai rumah maghribnya habis. Ya kan? Kalaupun nggak habis, misalnya kalaupun nggak habis di rumah sebenarnya waktu maghrib masih ada. Tapi nanti kan nggak bisa jamak kosor sama isya. Yang ngakali nono berhenti di Bekasi sono. Bekasi di sono, ya kan? Sholat maghrib sama isya. Jadi begitu nyampe di sini nanti udah mikirin sholat isya lagi, itu maksudnya Bun. Itu kalau untuk yang mobil pribadi mungkin bisa berhenti di rest Hmm. area. Kalau Kalau kata bis, Lah justru itu kalau minta bis berarti harus berhitung. kereta lebih. Nah, kereta lebih lagi. Ya kan harus berhitung. Ya makanya harus berhitung-hitung tadi. Ya kalau nggak bisa bagaimana? Ya orang nggak bisa mau bagaimana? Ya kan ada jalan keluarnya, masih bisa kodok, masih bisa ini. Kalau kayak ke Jogja bisa di asar. Asarnya Yang pasti kalau ke Jogja kayak gitu ya. duhur asar harus di jalan, harus di jalan.
Kalau enggak habis nanti, habis karena biasanya nyampe sono habis maghrib. Ada tapi yang di Hmm. Sampai boleh. Hah? Jadi begitu sampai boleh. Bikin sampai mana? Tidur di asal gitu. Iya, pokoknya kita udah jalan, udah keluar kampung kita nih, udah boleh ngambil. kayak bisa Ah, banyak aja Nggak salah dong. iya, maksudnya kalau pas balik, Kereta. biar nyampe rumah kan capek tuh. Misalnya kalau maghrib nyampe rumah 6:30 masih bisa maghrib. Tapi habis itu kan mikirin isya. Nah orang capek itu nggak mau begitu, berarti jangan sholat di rumah, sholatnya sono Bekasi. Biar sekalian isya, begitu nyampe rumah nggak perlu mikirin sholat isya. Nah jadi harus tahu prosedurnya tadi. Kan tadi jelaskan harus masih dalam perjalanan. Jadi syarat ngambil dispensasinya masih ada. Lah kalau udah di rumah nggak bisa. Kalau capek-capek ya harus sholat. Tuh. Nah, kalau nggak bisa misalnya, ya Ada mungkin. itu kita hitung sendiri lah, kita hitung sendiri. Ya makanya kalau kemana misalnya ngindarin rest area apa segala macam, bawa mukena, bawa sajadah, sandal jepit, udah paling aman itu. Nyari di bawah pohon jadi. Iya. Jadi pokoknya kemana-mana, nah, apalagi kalau mobil sendiri malah lebih enak itu. Yang penting bawa sajadah, bawa mukena, sandal jepit, udah jadi. Nggak perlu ke masjid. Masjid misalnya ngantri. Kalau cowok lebih gampang, kalau Cowok cewek lebih kadang-kadang gampang. kan repot. Kalau untuk yang ibu-ibu kadang-kadang ya kita kan kayak batuk aja suka celat gitu. Itu masalahnya. Ada ya. Gantinya susah. Terus pokoknya itu yang tadi pokoknya begitu, ngambil dispensasinya harus masih dalam perjalanan. Ya seperti tadi ngakalin. Wah, nanti biar isaknya aman, udah sholat dikasih. Kan belum nyampe rumah itu. Kategori kita masih musafir. Kalau udah di Klender di Pondok Bambu berhenti dulu. Nggak bisa. Iya, Iya nggak bisa. Harus masih di luar, bukan kampung kita. Oke, berikutnya. Bu guru nanya. Ya. Lagi pikir. Saking seriusnya, jadi Ada suaranya. Oh, kalau ini mahasiswa berarti bu dosen. Oh iya. Bisa maghrib sih. Misalnya di luar Ya. kan di luar kota. Ya. Ini waktu zuhur ada nih kita sholat apa yang mau Oh, maksudnya masjid di bangku gitu. oh yang sholat nih, yang sholat kayak naik kereta ada orang sholat itu loh Bun, maksudnya. Nah, Arahnya kan belok-belok ya. Kan Dia sholat pagi enggak? iya. Itu yang suka sholat di kereta atau di bis lagi sholat itu sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kan enggak Sholat tahu. sunnah, ya. Iya, tapi memang yang boleh ya sholat sunnah. Waktu sholat. Jadi yang penting pas takbiratul ihram ngadep kiblat. Berikutnya sengadep-ngadepnya, sengadep kendaraannya. Itu. Jadi bukan sholat wajib. Nah, ya bukan sholat wajib, kalau sholat wajib nggak Kenapa bisa. bukan sholat wajib? Hmm. Boleh. Yang Kan dia ya dengar aturannya azan. begitu. Enggak dengar aja ya, di jam oh ini waktunya sholat. Iya tuh. Kan aturannya itu Niat jamak dan itu kosor ya. tadi. Bukan. Apa? Niat sholat di kendaraan itu Iya. loh. Apa itu istilahnya? Terus nanti kita sholat lagi di rumah. Istilahnya Iya. itu. Jadi kita niat dulu nih. Oh Apa itu? alah, misalnya kayak tadi sholat lihurmatil wakti itu maksudnya ditanyain apa-apa? Itu jadi niat dulu. Iya, niat dulu itu maksudnya. Di mobil tuh niat dulu deh kita mau sholat gitu. Baca tuh niat tuh ntar di rumah sholat lagi gitu. Ya ini tadi maksudnya itu. Jadi nanti tanggung maghrib macet nggak bisa kemana-mana. Baca niatnya gitu. Iya, jadi bukan baca, bukan ini ya, niat itu dalam hati. Saya
Pak malaikat saya sholatnya ntar, seolah-olah begitu di dalam hati. Jangan sampai lempeng aja, nggak ini ya. Awas lo ya, saya sholatnya ntar lo. Itu. nanti. Nah, jadi dalam hati niat nanti sholatnya sholat nanti, maksudnya di jamaah akhir tadi, sholat yang ini apa di waktu yang kedua. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ya amit-amit di perjalanan kecelakaan terus ini nggak diaudit malaikat. Ya, karena tadi sudah transaksinya udah ini, transaksinya sah gitu. Niatnya baca niat. Niat doang, ya Niat saya doang. niat sholat Niat dulu doang. nih. Bukan, niat nanti saya sholatnya ntar. Niat. Tapi kita jalanin biasa kayak sholat ya. Enggak. Niat nanti sholatnya ntar. Iya. Tapi nanti di waktu yang kedua. Bukan usoli, bukan. Suka ada yang pakai ini ya. Karena nggak gerakan. Oh iya, itu itu sholat di kendaraan, sholat di kereta, sholat di kan suka iya emang sholat sunnah. Itu sudah. Iya, sholat sunnah. Kalau wajib nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Harus ngadep kiblatnya. Kecuali hal tertentu nanti ada sholat khauf. Oh, Ya, tuh. yang kayak gitu niat. Itu udah paling ringan ini, ketimbang modal. Niat dulu, yang itu udah niat. Awas, catatannya saya sholatnya ntar. Udah begitu doang. Jadi nggak mau, bukan. Dalam hati niat bahwa nanti sholatnya asar aja sekalian. Itu harus diomongin di hatinya masing-masing. Kalau enggak, dianggap kita belum melakukan transaksi apa-apa. Jadi seolah-olah ini waktunya bayar nih, belum ngomong dulu, kan tetap di ini. Walaupun ibu-ibu yang suka cek gitu ya. Lah, ya, iya. Iya. Sholat nih nggak yakin gitu kan. Aku Nanti dulu. Ntar aja. Itu udah termasuk niat ya. Antara aja di rumah gitu tuh udah termasuk niat loh. Maksudnya ini saya agak nggak ngerti nih. Maksudnya kok sholat di rumah? Maksudnya gini ya, kadang Bun. Saya pas pergi itu kan kebetulan nggak boleh. Ke pasar misalnya, ke Jatinegara misalnya. Kemudian kadang-kadang suka ya Suka batuk gitu. batuk terus keluar pipis sedikit gitu. Itu kan nggak mungkin sholat karena mau Ya. najis. Nah Ya. itu boleh nggak nantinya? Saya niatnya sholat di rumah deh karena kalau sholat sekarang saya membawa najis Nah, gitu itu loh. termasuk Itu niat. maksudnya. Nah itu mah nggak perlu niat. Yang penting waktunya masih ada. Ini nggak perlu niat. Ini mas. Lewat dari itu dari asar misalnya. Nah itu resiko namanya. Yang pasti nih kalau kita baik-baik aja di rumah, nggak dalam bepergian nih. Misalnya ada nih, pengen sholat kan? Di masjid atau di ngaji lah, di ngaji misalnya di ngaji, sholat dulu, ya kan? Tapi kita lagi kena pipis tadi, itu nggak perlu nanti saya sholatnya ntar aja, nggak perlu begitu. Yang penting waktunya masih ada, sholat aja ntar. Karena fardu duhur itu namanya fardon muasaan. Jadi nggak harus bel langsung, enggak. Kan yang dikhawatirkan Mama Adel Ini, waktunya. Waktu kelewat, ya waktunya. ini waktu itu kan pulang kampung nih ke Garut. Oh, ya pulang kampung ini kayak sama kayak ini dong berarti ya, betul ya. Ya. Mampir ceritanya di masjid. Mm-mm. Nah, orang laki kan pada sholat tuh. Ya. Masuk. Pas giliran saya mau sholat, perasaan nggak yakin gitu ya. Nggak yakin Ah. bersih Tadi, bersih. akhirnya saya udah, insya Allah, saya sholat di rumah aja. Nah, kalau gitu gimana terus? Dikodo Dan aja. pas sampai rumah ternyata habis waktu asar. Begitu harusnya ke kamar mandi dicek. Kan udah berasa om. Ya kalau berasa berarti kena pipis ya. Kena pipis. Itu namanya. Jangan dipakai dulu. Iya. Kalau misalnya Pakai saya ventilator ya. jadi pernah waktu itu Aman. terus Ya kalau nggak dilepas aja dia dulu. celananya Iya, nanti pakai saya lagi. lepas, celananya saya taruh di kantong. Telat ini. Maksudnya gini. Hindari dipakai di kantor. Taruh di tas. Kan di mobil. Bukan. Kalau gitu gimana? Ya kan udah. Ya. Iya. Jadi
sholat nggak boleh bawa najis. Kalau sholat dilepas tapi dikantongin, ya sama aja bohong itu namanya. Harusnya dilepas ditaruh di tas, tasnya ditaruh. Kalau ditaruh di tas, tasnya dicangklong, ya sama juga. Ya sama juga bohong itu, iya. Lah itu. Iya. Ya berarti bawa kresek ntar. Tahu kresek ditaruh. Sesuai sendal. Gimana Om? Nah ya ketimbang ini. Jangan nanti pas naik mobil. Oh alah, iya. Nah, jadi maksudnya ini dispensasi boleh jamak, boleh kosor, jamak takhir, jamak takdim, itu udah mewakili kan, bisa ngapain aja itu kita. Bisa ganti, bisa dilepas dulu nanti ditaruh. Itu udah cukup solusi lah. Cukup solusi. Tergantung kitanya mau repot apa enggak itu. Nah, kecuali misalnya ini apa, nggak ada pakaian lagi misalnya, udah nggak mungkin ganti itu. Nah itu sholat aja namanya, itu sholat lihurmatil wakti. Ya. Nih serius nih, yang ini bener nih. Jadi misalnya kalau terpaksa nggak ada ganti nih, sholat namanya sholat lihurmatil wakti. Sholatnya sah, tapi nanti wajib ganti karena bawa najis tadi. Ada di apa sekarang celana dalam di rest area ada. Nah itu bang ya, itu nggak ada alasan nanti misalnya ini nanti sholat di rumah itu mengada-ada. Iya, terus kan saya nggak yakin tuh yang saya kantongin itu. Ya bang, sholatnya ganti itu. Saya pula, saya nyampe kan. Iya. Saya sholat lagi. Iya sholat lagi, memang bener. Ya lagian. Ya ada. Yang lain. Silakan. Saya nggak ngantuk. Iya. Udah. Kalau nggak ada udah. Ada lagi Besok lagi. Ya, sedang mau nanya lagi. Yang pasti hataman besok ya. Oke. Yang jahat kita aja tuh. Ah ya silakan. Ya silakan. Jahat kita nih. Ya. Dari pernah ada cerita nih, jadi saya juga pernah dulu ngobrol sama Buddha kan. Jadi dia karena emang nggak punya gitu kan. Dari bapaknya dulu tuh jangan cerita, misalnya dia punya beras cuma 3 liter ya itu buat Satu-satunya zakat untuk satu orang. Ya udah. bapaknya dulu nih dia. Zakat tuh bapaknya dulu ke istrinya, terus pakai beras itu juga kan. Terus dari ibunya zakat lagi buat anaknya, tapi pasti pakai itu sah apa enggak gitu. Soalnya kan kalau saya pribadi sih, kata saya itu nggak apa-apa ya, namanya dia kan ngasih karena nggak tahu juga. Nah, mending nanya deh. Terus akhirnya mungkin udah selesai satu keluarga pakai itu, baru dikasih ke orang gitu. Kasihan ya. Ya ini cerita dari Gini. tapi ada kan kenyataan. Ya. Nah, itu harus dipegang teguh rumus awalnya ya. Jadi kalau ngasih zakat tidak boleh kepada orang yang dalam tanggung. nafkahnya itu di tanggungan kita. Misalnya suaminya Mbak Ida nih, beras satu-satunya. Kalau ini nanti Mbak Ida nggak zakat. Loh, kalau nggak punya zakat nggak usah zakat kok. Iya kan kalau zakat kita itu. Oh iya, nggak usah, kalau nggak punya nggak usah zakat. Jadi nggak boleh ini. Kebaikan. Kecuali teman kosan, satu kosan. Ini misalnya ini satu kosan, beras segitu-gitunya, itu gantian niatin nggak apa-apa. Nih zakat ke itu, udah kan punya dia, mau diapain terserah dia kan. Zakatin ke sono, punya dia yang ketiga. Terus punya dia, terakhir punya dia kan. Dia belum zakat kan? Zakat ke sini lagi, jadi punyanya dia. Jadi numpang niat doang. Tapi kalau suaminya ke istrinya, yang nggak boleh, itu nyalain undang-undang. Kalau nggak punya, kan udah enak, nggak usah bayar zakat. Paling kasih enak kok mengada-ada. Kok tadi saya dilewatin?
langsung kembali. Maksudnya, Iya, soalnya kalau iya. Jadi Kecuali yang ini yang akhirnya beda kadang. akhirnya yang 1 2 3 4 5 numpang niat doang, berasnya balik ke sini lagi. Tapi harus nggak boleh ada hubungan yang tadi. Ini nafkahnya dia yang nanggung, nggak boleh. Saya baru dengar justru Om. Dari Apa? Suami ke istri. Nggak boleh, nggak Makanya boleh. malah baru dengar. Kecuali misalnya ponakan ya. Ya, Ponakan udah bukan tanggungannya. kita Terus kan Ya. kita yang memang dia masih butuh ya karena haknya tuh haknya. Ah. Karena saudara terdekat. Memang sebaiknya begini. Ya, misalnya ini lupa mulu namanya. Barani misalnya kan ada om paman di sini nih, kurang zakatnya sebaiknya ke sana, jangan ke orang lain dulu. Tapi yang bukan tanggungan. Tapi tadi Tanggungan tuh yang bukan tanggungannya, ya, Tugasnya. suami ke istrinya. atau ke anaknya. Sama keluarga itu keluarga kan kandung. Habisnya nggak ada lagi loh. Kalau nggak ada lagi malah penak, nggak usah bayar. Tuh, Daripada ngutang ya. loh ya. Lagi malah berat lagi. Lebih berat. Tapi itu orang Jakarta kayaknya udah nggak ada begitu. Iya. Dari kayak dari TV gitu ya kayak orang sama gimana tapi lupa itu kan Oh, iya, iya, iya. Mungkin boleh kasih mungkin. Makanya pas itu Oh. juga saya bilang kalau masih tanggungannya ya nggak boleh. Nggak Bapak boleh. ya. Tapi itu bilangnya iya gitu Bapak ya. Oh, Sus ya. Nah, mungkin kita yang salah dengar. Kan bisa aja sambil ini kan misalnya sambil ngulek. Ini kan ada sekilas ini. Karena kita yang emang saudara lah saudara terdekat emang masih butuh kita. Ya, jadi Sebelum orang lain Ah, lagi. sekarang udah tahu ngaji sendiri loh. Ya, saya cuma nyampein yang ada di situ. Tapi misalnya kakaknya Mama Inge misalnya ikut tinggal di Mama Inge semuanya ditanggung Mama Inge berarti nggak boleh lagi zakat ke situ karena tadi udah jadi tanggungannya Mama Inge semuanya. Berarti bukan zakat kasih sedekah. Iya. Jatuhnya kalau ngasih Kecuali misalnya jauh terus ya walaupun dekat juga bukan tanggungannya itu boleh. Tapi kalau misalnya memang makannya di situ segala-gala ditanggung Mama Inge ya berarti nggak Emang boleh lagi udah zakat kayak ke situ. ya tanggungannya lah tanggungannya. Gitu. Ya, jadi kalau nggak punya malah nggak enak malah. Nggak usah bayar, nggak usah zakat. Jadi saya juga mungkin apa salah dengar. Oh, ya. Dengar ceramah. Nah, iya tuh. Makanya Iya. kalau kita kalau kita pribadi kalau zakat kita cari sendiri orangnya. Hmm. Bisa langsung gitu kan. Nah, yang lain yang soal apa aja nih sebelum ditutup? Jadi kan nanya tadi. Ayo silakan. Wah, enggak. Ada bun. Nanti dikumpulin pertanyaannya pas pertemuan terakhir ya. Ya, Bun. Ada dia lagi gak ada Justin. Dan titipan pertanyaan ya. bedanya jadi sendiri. Nanti dikumpulin lagi pertanyaannya. Justin. Iya. Ya udah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.